Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama kita bersyukur karena kita bersuah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada petang hari ini adalah meneruskan pelajaran hikmah atau pelajaran filsafat kita yang membahas buku Syarah Bidayatul Hikmah. Bidayatul Hikmah adalah karya daripada Abdullah Sadra, terus kemudian disyarah oleh Allamah Tabatabai. Syarah ini penting karena membantu kita untuk memahami bahasa aslinya atau memahami intisari daripada pembahasan tersebut. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di sini nih, di tanggal 19 Februari. Jadi ini adalah pembahasan yang kedua, karena kita ada 3 tentang partikularisasi. Kita sampaikan partikularisasi itu adalah membuat menjadi banyak, membuat menjadi beragam. Karena seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya bahwa wujud itu kan tunggal. Jadi wujud itu aslinya tunggal, tidak berangkap, namanya sederhana. Nah, sekarang persoalannya kenapa kok yang kita saksikan ini kan banyak. Wujud itu satu, tunggal, dan yang prinsip yang mendasar itu adalah wujud. Artinya mendasar wujud itu adalah tidak ada selain wujud. Maka selain wujud itu adalah ya ketiadaan mutlak. Jadi yang mutlak ada adalah wujud. Maka kalau selain wujud ya tidak ada. Nah, dengan demikian karena wujud ini adalah satu-satunya yang ada dan dia tunggal, sederhana, bagaimana menjelaskan kok banyak, ada pohon-pohon, ada hewan-hewan seperti itu. Dan kita biasa belajar dalam 20 sifat Tuhan itu kan salah satunya adalah wujud. Dan wujud kidam baqa. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan itu adalah wujud. Jadi wujud itu artinya Tuhan itulah sebetulnya yang ada, satu-satunya. Selain Tuhan ya sebetulnya tidak ada. Kenapa? Karena datang belakangan. Kalau istilahnya di dalam Al-Quran, wal awwal wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Berarti antara awal dan akhir itu adalah sesuatu yang baru sifatnya. Maka bahkan di dalam doa kita biasa disebut awwalul awwalin. Dia adalah awalnya dari segala yang awal. Wa akhirul akhirin. Akhirnya segala yang akhir. Jadi awalnya segala yang awal artinya tidak ada yang mendahulunya, sedangkan akhirnya segala yang akhir artinya tidak ada yang kekal kecuali hanya dia saja. Bahkan kita menyebut huwa zahiru wal batinu, ialah zahir. Artinya ketika kita menyaksikan yang zahir adalah dia. Nah, bagaimana menjelaskan yang ada cuma dia, dialah awal dari segala yang awal, akhir segala yang akhir. Tetapi pada saat yang sama kan kita menyaksikan plurality. Kita menyaksikan keberagaman, diversity. Kita menyaksikan pohon-pohon. Bahkan satu jenis pohon, misalnya pohon mangga, banyak lagi jenisnya. Padi, banyak lagi jenisnya. Coklat, banyak lagi jenisnya. Kakao. Jadi pohon pisang, banyak jenisnya. Jadi satu pohon saja banyak jenisnya, namanya beragam. Nah, begitu juga batu-batuan banyak jenisnya, hewan-hewan banyak jenisnya. Sama-sama misalnya sapi banyak jenisnya. Nah, jadi bagaimana menjelaskan ini semuanya? Kok dikatakan wujud itu tunggal, tetapi yang kita saksikan ini banyak. Bagaimana bisa yang banyak ini dikaitkan, dinisbatkan kepada yang tunggal? Jadi bagaimana caranya menisbatkan yang banyak ini kepada yang tunggal? Dikatakan tunggal, satu, esa, tapi kok yang kita saksikan banyak? Ya, pertanyaannya kalau misalnya yang banyak itu adalah makhluk, bukankah makhluk itu kan berasal dari Tuhan? Kan makhluk ini tidak ada sumbernya kecuali Tuhan.
kalau ada sumber lain selain Tuhan kan berarti Tuhan lebih dari satu. Nah, intinya adalah makhluk yang beragam ini, yang banyak ini sumbernya Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Sumbernya satu, tapi kalau kok makhluk ini bisa beragam? Nah, itulah bahasa awamnya. Bagaimana menjelaskan di saat yang sama kita percaya Tuhan itu esa, Allah itu adalah ahad, wahda, tetapi pada saat yang sama kan makhluknya beragam. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya yang plural, yang beragam itu muncul dari yang tunggal, itu masalahnya. Nah, ternyata dalam ilmu hikmah filsafat ini yang disebut dengan partikularisasi. Jadi ini disebut dengan proses partikularisasi. Nah, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa partikularisasi ini ada 3 macam. Kita sudah pelajari yang pertama dan kedua, kita review kembali yang pertama ini. Ya. Jadi berhubung dengan partikularisasi hakikat wujud ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Jadi hakikat wujud yang tunggal itu mengalami partikularisasi dengan sendirinya. Maksudnya memang zatnya memiliki sifat fleksibel. Wujud tunggal tapi fleksibel. Sehingga kemudian misalnya bisa bergelombang. Gelombang melahirkan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu partikularisasi wujud. Yang kedua, ini partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan sifat-sifat karakter-karakter pada tingkatannya. Jadi artinya setelah tadi wujud itu bergradasi, grade, ada grade-grade-nya, pada setiap grade itu ada sifat-sifatnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya ada kadar-kadarnya. Jadi contohnya kita masih punya gambaran di sini ya. Ini. Jadi, kalau kita lihat di sini ya. Ini kita sebut dengan grade ini, tingkatan-tingkatan ini gradasi. Dari yang kuat semakin lemah ke sini ya. Jadi dari yang kuat semakin lemah ya, kita tuliskan begini. Dia semakin lemah ke sini. Warnanya beda ya. Nah, dia semakin lemah ke sini. Ya, semakin lemah. Nah, jadi kita lihat ini adalah grade-grade gradasi. Nah, pada setiap grade ini katakanlah satu grade, ini satu grade, ini satu grade, ini satu grade. Ini punya sifat-sifatnya sendiri. Kalau katakanlah satu grade itu katakanlah grade hewan, itu hewan punya sifatnya sendiri. Grade batu-batuan punya sifatnya sendiri, begitu. Grade-nya misalnya cairan, benda cair punya sifat-sifatnya sendiri. Begitulah, jadi setiap grade punya sifat-sifatnya. Kalau di dalam buku tadi disebut dengan punya karakteristiknya. Punya karakteristiknya sendiri. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik, sifat-sifat yang melekat pada tingkatan-tingkatan gradasi tersebut. Ya. Dan sifat-sifat atau karakteristik ini tidak berada di luar tingkatan. Bukan di luar tingkatan, dia berada di dalam tingkatan tersebut. Ya. Contohnya kita tadi sebut sapi bermacam-macam, ada sapi Bali, ada sapi ini macam-macam. Warnanya ada yang hitam, warnanya ada yang putih, warnanya ada yang belang, warnanya ada yang coklat, itu kan sapi begitu. Berbeda-beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak mengeluarkan dia dari sapi kan. Ya, jadi dia tetap berada di dalam wilayah kesapian. Ya. Walaupun warnanya putih, yang satunya warnanya hitam, tapi tetap sapi. Ya, jadi kan ada sapi warna putih, ada sapi warna hitam, ada warna coklat, kan begitu. Nah, sifat atau karakter putihnya sapi, karakter hitam dan coklatnya sapi tidak mengeluarkan dia dari satu tingkatan gradasi yang disebut dengan sapi, tetap dia sapi namanya. Begitu. Jadi karakteristik ini tidak berada di luar tingkatan tersebut. Tidak mengeluarkan dia karena dia putih maka dia bukan sapi, kan begitu. Karena dia bukan gajah, maka dia bukan hewan, ya tidak begitu. Hewan-hewan banyak, tetapi perbedaan antara sapi dan gajah dan harimau, tidak lantas mengeluarkan harimau dari jenis hewan. Tidak lantas mengeluarkan gajah dari jenis hewan. Walaupun berbeda, benar-benar berbeda. Sapi dengan gajah beda sama sekali. Gajah dengan harimau beda sama sekali. Harimau dengan jerapah beda sama sekali.
Tapi perbedaan itu tidak lantas mengeluarkan jerapah dari jenis hewan. Begitu. Jadi karakter ini tidak berada di luar tingkatan tersebut, melainkan karakteristiklah atau sifat itulah yang membentuk setiap tingkatan. Jadi karakter itulah yang membuat tingkatan. Misalnya kalau sifatnya punya belalai di depannya, disebut dengan gajah. Kalau punya belalai di depannya, gajah. Jadi cirinya gajah punya belalai. Ya, jadi punya belalai. Hakikat wujud memiliki tingkatan. Jadi hakikat wujud ini memiliki tingkatan. Ini hakikat wujud kita sampaikan, wujud itu tunggal, tapi memiliki sifat tingkatan, kayak cahaya juga. Cahaya itu satu, tapi memiliki sifat gelombang. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika, ya cahaya itu salah satu sifatnya adalah gelombang. Cahaya itu punya dua sifat. Ya, yang pertama dia berbentuk gelombang, yang kedua adalah berbentuk partikel namanya. Jadi gelombang dan partikel, ya itu kalau cahaya. Nah, jadi jemaah sekalian, hakikat wujud memiliki tingkatan dan gradasi dari yang paling kuat dan tinggi hingga yang paling lemah dan rendah. Ini namanya gradasi begitu. Kuat, lemah, tinggi, rendah, terdahulu, terbelakang. Jadi yang namanya gradasi itu ya kuat, lemah, tinggi, rendah, dahulu, belakangan. Itu namanya gradasi. Ya. Kita lihat saja di sini ya. Yang kita lihat di sini ada yang tinggi, ada yang rendah, ya, ada yang awal, ada yang akhir, begitu. Bahkan ada istilah di masyarakat kita ada kaya, ada miskin dan sebagainya. Tingkatan yang paling tinggi, jadi yang namanya kaya miskin itu sama-sama manusia juga kan. Terminologi kaya dan miskin itu kan hanya berlaku pada manusia, tidak berlaku pada hewan. Tidak pernah kita dengarkan kuda itu miskin, kuda itu kaya. Tidak pernah kita menggunakan istilah itu. Tidak pernah kita mengatakan jerapah Afrika, jerapah yang kaya, jerapah yang di Ragunan, jerapah yang miskin. Tidak pernah ada. Jadi kaya miskin itu di manusia, dan kaya miskinnya manusia tidak mengeluarkannya dari manusia. Makanya kita tidak bisa merendahkan siapapun juga, karena tetap dia manusia. Apapun keadaannya, dia tetap manusia. Tingkatan yang paling tinggi dan kuat adalah wujud niscaya, yaitu Tuhan. Dia adalah realitas yang paling sempurna dan tidak memiliki kelemahan dan cacat sedikit pun juga. Dan tingkatan yang paling rendah dan lemah adalah materi. Di antara dua wujud ini, antara yang paling tinggi dan paling rendah, itu terdapat beragam tingkatan. Seperti di sini tadinya. Anggaplah di sini paling tinggi, sempurna. Ini dewa paling lemah. Antara yang di atas ini dengan yang di bawah ini kan ada beragam tingkatan di sini. Ya, gambar kita ini sederhana, ini aslinya bisa miliaran nih. Perbedaan antara yang paling lemah dengan yang paling tinggi. Jadi disitulah munculkan lahirnya keberagaman namanya. Lahir yang namanya keberagaman dan pluralitas. Jadi kita teruskan. Di antara dua wujud ini terdapat beragam tingkatan dan derajat. Tingkatan yang semakin dekat dengan wujud niscaya semakin sempurna, yang jauh darinya semakin tidak sempurna. Jadi kita sekarang startnya dari mana? Secara zahir kita startnya dari alam materi. Alam materi tadi adalah alam yang paling jauh dari kesempurnaan. Tetapi pada saat kita diciptakan Tuhan, Tuhan meniupkan pada diri kita namanya ruhnya. Bahasa Al-Qur'annya wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kutiupkan padanya ruhku. Jadi kata ruhku itu ruhi. Kalau bahasa Arab, ruh itu adalah mudhaf, ya-nya di situ ruhi, ya itu kan ya mutakalim, itu adalah sandaran daripada ruh, yaitu mudhafun ilaih namanya. Jadi artinya apa? Ruh itu disandarkan kepada Allah, ruhku gitu. Jadi ruhku. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau materi benda-benda itu kalau kita baca Al-Qur'an tidak pernah Tuhan menyadarkan kepada dirinya misalnya batuku, kan begitu, nggak ada. Paling dia katakan ciptaanku, tapi dia katakan batuku misalnya. Hewanku tidak pernah coba baca Al-Quran, tidak ada kata hewanku. Ya. Tapi khusus untuk ruh disandarkan kepada dirinya. Wa nafakhtu fihi min ruhi.
dan kutiupkan padanya ruhku. Nah, ruh inilah yang memungkinkan kita untuk bergerak dari gradasi yang paling lemah tadi, yang paling jauh yaitu materi, menuju kepada yang paling tinggi yaitu kepada wujud niscaya. Jadi harus memberikan perhatian pada rohani kita, karena rohani itulah yang merupakan instrumen, rohani itulah merupakan tools, rohani itulah yang menjadi sayap yang menyebabkan kita bisa terbang dari alam materi yang paling rendah kepada wujud niscaya yang paling tinggi. Gerak dari alam materi kepada wujud niscaya yang paling tinggi, bahasa tasawufnya namanya safar, namanya suluk, ya namanya perjalanan rohani, salik, namanya sair juga. Kalau dalam bahasa filsafat namanya gerak substansi. Jadi rohani itulah yang menggerakkan kita secara substansi dari alam materi yang paling rendah kepada wujud niscaya. Ini yang disebut nanti dengan istilah haraka jauhar, haraka jauharia. Haraka itu adalah gerak, jauhar substansi. Jadi substansi bergerak dari bawah ke atas. Oleh siapa yang menggerakkannya? Adalah rohani kita. Kalau materi ini tidak bisa, materi memang begitu sifatnya, dia tidak bisa bergerak ke atas. Nah, cara bergeraknya materi ini adalah dia berharap. Materi ini berharap supaya digunakan oleh manusia. Ya, misalnya hewan dimakan oleh manusia, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh manusia. Lalu manusia itu kemudian bergerak ke atas. Nah, yang menggerakkan ke atas siapa? Manusia punya tubuh, punya kehidupan. Jadi makanya materi ini senang kalau dimakan oleh manusia, karena dia ikut bergerak secara substansi ke atas. Makanya kita manusia juga disuruh bersyukur. Ya, kenapa? Karena dengan alam materi kita bisa hidup, materi juga akan sangat senang kalau kita. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang memudahkan langkahnya pergi mencari ilmu atau keluar dari rumahnya dengan niat mencari ilmu, maka seluruh makhluk, mulai daripada bakteri, bakteria, kemudian virus, kemudian apalagi ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semuanya berdoa oleh manusia itu dari awal keluar dari rumahnya sampai nanti keluar. Semuanya berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan maafkanlah dia dosanya, dan seterusnya. Jadi semuanya mendoakan. Kenapa? Karena benda-benda, hewan-hewan yang kita gunakan menjadi ikut dalam gerak substansi tersebut. Di antara dua wujud ini terdapat beragam, tadi kita sudah lihat tadi nih, ya. Tingkatannya semakin dekat dengan wujud niscaya semakin sempurna, yang semakin jauh semakin tidak sempurna, ya. Yang menyebabkan munculnya tingkatan-tingkatan wujud ini adalah sifat-sifat, atau tadi kita sudah lihat gradasi, kuat, lemah, dahulu, belakang, dan sebagainya, ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi saya kira sampai di situ pembahasan kita minggu lalu ini. Nah, sekarang kita masuk pada yang ketiga. Kita sekarang masuk pada yang ketiga. Yang ketiga mengatakan partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam kualitas. Ya. Jadi ulangi lagi, partikularisasi hakikat wujud. Jadi hakikat wujud itu mengalami partikularisasi. Nah, apakah bisa wujud terpartikularisasi? Kita sampaikan wujud aslinya tunggal, sederhana. Apa artinya sederhana? Tidak tersusun, tidak berangkap. Kalau bahasa Arabnya tidak murakab, tidak terstruktur, tidak terkonstruksi, tidak ada konstruksinya gitu. Namanya wujud. Kok bisa partikularisasi? Nah, itu sebetulnya adalah nisbat. Ya, kita lihat nisbat. Nisbat itu hubungan. Jadi sebetulnya itu adalah nisbat, hubungan ini. Ya. Sebetulnya aslinya dia tidak terpartikularisasi. Ya, kalau kelihatan terpartikularisasi, satu sifatnya tadi memang dia adalah gradasi, tetapi terutama karena dinisbatkan kepada beragam kuiditas. Nah, jadi nisbat itu dihubungkan ke atas. Ya. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya. Hubungan itu nisbah kepada beragam kualitas.
Ingat Bapak sekalian, namanya nisbah itu hubungan. Contohnya gini, yang namanya buruk itu kan nisbah, hubungan. Ya. Misalnya disebut buruk karena hubungannya dengan tempat. Contohnya misalnya, mohon maaf, pipis. Nah, pipis itu kan baik. Pipis itu adalah kencing ya, bahasa lainnya kencing. Kencing itu kan adalah sifat yang Allah berikan kepada tubuh kita untuk mengeluarkan sisa-sisa. Kalau kita tidak memiliki kemampuan pipis, ya kita sakit. Bayangkan kalau semua tersimpan di tubuh kita, itu racun. Maka sifat pipis itu atau kencing itu adalah baik. Ya, karena itu adalah dalam rangka memelihara kesehatan kita. Jadi itu intinya kencing baik. Tetapi kalau tempatnya salah, nah misalnya kita kencing di apa namanya, di teras rumahnya orang, kan salah namanya. Bukan kencingnya salah, tapi tempatnya. Ingat, tempatnya salah. Tapi kalau kita pipis di mana? Di kamar mandi, di toilet, ya tidak salah. Dia tetap baik. Jadi itu namanya nisbat. Jadi kencing menjadi buruk karena nisbatnya pada tempat. Nah gitu. Jadi itu namanya hubungan, namanya nisbah kepada tempat, hubungannya. Ya contohnya misalnya menipu. Menipu itu kan sebetulnya baik ya. Kalau kita tidak diberikan sifat menipu oleh Tuhan, ya tidak bisa kita hidup. Karena untuk menangkap ikan di laut ya harus ditipu. Untuk menghalau hewan buas dari masyarakat ya harus ditipu. Untuk membuat permainan-permainan menarik seperti misalnya permainan bola, olahraga, atau juga sandiwara itu kan menipu sebetulnya, tipu-tipuan. Nah, dan itu baik saja. Kenapa? Karena tempatnya baik. Kapan dia menjadi buruk? Kalau tempatnya salah. Ya, kita tipu orang. Ya, orang yang kita tipu dalam konsep untuk mengambil hartanya orang tanpa sepengetahuan, tanpa keredoannya, ya buruk namanya. Itulah menipu yang buruk, yang salah tempat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi intinya adalah nisbat saja. Jadi begitulah juga dengan ini, kita kembali ke sini. Jadi partikularisasi, hakikat wujud dengan perantaraan. Ingat, perantaraan apa hubungannya? Yaitu nisbatnya kepada beragam kuiditas. Karena beragam kuiditas, kita seakan-akan menganggap beragam wujud. Kita mengatakan meja ada. Kita sudah tulis dulu, meja ada, kursi ada, langit ada, matahari ada, bulan ada, bintang ada. Sehingga kita anggap, oh, kok ada banyak sekali. Kan begitu, seakan-akan ada banyak sekali. Nah, dan karena kita anggap ada di situ adalah predikat. Nah, padahal nanti diceritakan bahwa sebetulnya itu aslinya terbalik. Yang benar itu adalah yang subjek di situ adalah ada. Yang benda-benda yang berbeda tadi itulah yang predikat. Jadi harusnya ada meja, ada kursi, ada langit, ada matahari. Jadi ada itu adalah subjek yang sama, sedangkan matahari, meja, dan sebagainya namanya kuiditas. Nah, jadi kuiditas. Jadi kuiditas itu adalah selain daripada wujud. Ya, jadi kita selalu mengulangi, kalau kita katakan meja ada, meja itu namanya kuiditas. Ada itu adalah wujud. Ya. Jadi kalau kita tuliskan tulisan seperti ini, ya, meja ada, ya. Kursi ada, matahari ada, bulan ada. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah subjek, ini subjek, ini subjek, ini subjek, ini subjek. Ini semuanya adalah namanya predikat, 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 ya, predikat. Nah, kita anggap ini predikat bermacam-macam. Jadi seakan-akan kita mengatakan ada ini kok banyak ya. Ini ada banyak. Nah, padahal sebetulnya ini adalah dalam tanda petik kekeliruan. Ini namanya kekeliruan. Inilah bahasa kita. Aslinya sebetulnya adalah ini yang subjek, ini yang predikat. Kenapa? Karena ada dulu baru meja kan. Segala sesuatu yang duluan harusnya kan ini di duluan, subjek. Kan subjek duluan. Jadi harusnya karena ada, artinya sebelum meja muncul, kata ada sudah ada. Sebelum kursi muncul, kata ada sudah ada. Waktu zamannya Adam kan belum ada meja, belum ada kursi. Tapi mereka sudah menggunakan kata-kata ada. Ya, ada pohon, ada harimau, kan begitu. Nah, jadi dengan demikian, kata ada ini lebih tua. Nah, dengan demikian, karena ini lebih duluan, maka ini harusnya predikat.
Karena aslinya predikat itu adalah ditempelkan kepada sesuatu yang sudah ada, gitu. Misalnya Abdullah guru, nah duluan Abdullah, baru kata guru ditempelkan kepadanya di situ sebetulnya. Jadi Abdullah itu belakangan jadi guru, maksudnya begitu. Abdullah tadinya tidak guru, pelajar, terus kemudian masuk sekolah guru, barulah jadi guru. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kursi ada aslinya adalah ada kursi, aslinya ada matahari. Jadi harusnya terbalik, ini subjek predikat. Nah, kita kembali ke sini. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan nisbah hubungan kepada beragam kuditas yang memiliki zat berbeda-beda. Jadi kuditas ini memiliki zat yang berbeda-beda. Nah, kita juga kata-kata zat yang berbeda-beda juga ini adalah itibari, sebetulnya adalah kinayah. Zat yang berbeda-beda. Karena sebetulnya zat itu cuma satu tunggal, yaitu Allah. Ya, yang namanya zat itu kan hakikat. Ingat, yang namanya zat itu hakikat. Ya. Zat itu hakikat. Contohnya, zatnya kita manusia apa? Darah dan daging misalnya. Tapi setelah kita dikubur dan sudah 10 tahun di sana, hilang darah dagingnya. Mana darah dagingnya? Ya, yang ada sudah tulang belulang yang juga sudah berantakan, berhamburan. Nah, kalau begitu apa zatnya manusia? Ya, bukan darah daging, buktinya hilang. Begitulah seterusnya. Satu-satunya zat yang terus-menerus ada, tidak pernah tidak ada adalah zatnya Allah. Jadi sebetulnya hakikat zat itu cuma satu. Ya. Nah, jadi dengan demikian memiliki zat yang berbeda-beda ini pun juga adalah namanya kinayah, itibari. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan nisbat dengan beragam kuditas. Ingat, kuditas itu seperti meja, kursi, sapi, dan sebagainya, itu kuditas namanya. Kuditas itu biasa disandingkan dengan wujud kuditas. Sedangkan kalau aksiden kaitannya biasa dengan substansi. Substance, accident, substansi, yang begitu. Substansi, aksiden. Kalau kuiditas, ya ada. Karena tadi meja ada, atau ada meja. Ada itu adalah wujud, meja adalah kuiditas. Karena pengaruh hubungan ini, perbedaan di antara kuiditas, jadi karena pengaruh hubungan ini, maka perbedaan di antara kuiditas berkonsekuensi atau berakibat pada munculnya perbedaan di antara wujud, seakan-akan wujud berbeda-beda. Ya, sehingga dikatakan perbedaan ini dinisbatkan secara aksiden kepada wujud, seakan-akan wujud yang berbeda-beda. Iya, jadi perbedaan ini dinisbatkan di hubungannya ya, kepada aksidental, kepada wujud. Ya. Sebagai contoh, hakikat wujud yang berhubungan dengan kuiditas-kuiditas yang beragam, seperti manusia, ini kuiditas manusia, kuiditas hewan, ya kan kuiditas ya. Ini namanya kuiditas manusia. Kemudian kuiditas hewan, kuiditas tumbuh-tumbuhan, ya. Kuiditas batu-batuan. Ya. Jadi yang namanya manusia, yang namanya hewan, yang namanya tumbuhan, itu kan berbeda-beda. Akan memunculkan perbedaan-perbedaan yang pada hakikat wujud, perbedaan nyata. Seakan-akan terjadi perbedaan nyata pada hakikat wujud di alam eksternal, di alam luar. Seakan-akan berbeda-beda, kan kita tadi menggunakan kata ada ini. Meja ada, kursi ada, matahari ada, bulan ada, dan sebagainya. Nah, kok banyak sekali kata ada, seakan-akan ada ini kan berbeda-beda. Ya, ada kita tempelkan kepada meja, ada kita tempelkan kepada kursi, ada kita tempelkan kepada matahari, sehingga ada ini kok bisa jadi banyak. Nah, sebetulnya aslinya cuma satu, tetapi karena dinisbatkan kepada kuiditas, kepada meja, dan kuiditas ini beragam, meja beda dengan kursi, kursi beda dengan matahari, matahari beda dengan bulan, seakan-akan ini ikut beragam, padahal ini tidak beragam. Kata ada di sini, meja sama dengan ada di sini. Tapi kata meja di sini beda dengan kursi di sini. Matahari beda dengan bulan di sini. Tapi ada di sini semuanya sama. Tetapi pikiran kita tertipu. Seakan-akan banyak. Nah, seakan-akan banyak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa tangkap ini sedikit-sedikit. Apa Ustaz? Ya, silakan. Babutan itu apa maknanya Ustaz? Apa? Babutan. Bebatuan.
Apa tadi? Enggak begitu jelas. Ini bebatuan, Ustaz. Oh, bebatuan ini. Nah, apa ini? Bebatuan dari kata batu-batuan. Oh, batu-batuan. Iya, jadi kalau di Indonesia batu-batuan. Batu-batuan biasa disingkat bebatuan. Tumbuh-tumbuhan, tetumbuhan begitu. Jadi tumbuh-tumbuhan, tetumbuhan, batu-batuan, bebatuan. Oke, syukur. Jadi batu-batuan. Ya. Jadi batu-batuan berbeda-beda juga. Jadi kita lihat batu-batuan banyak jenisnya. Manusia banyak jenisnya, hewan banyak jenisnya, tumbuh-tumbuhan banyak jenisnya. Manusia apapun jenisnya, kuiditas namanya. Hewan apapun jenisnya, kuiditas namanya. Tumbuhan apapun jenisnya, kuiditas namanya. Batu-batuan apapun jenisnya, kuiditas namanya. Nah, semuanya ini memunculkan perbedaan-perbedaan nyata pada hakikat wujud di alam eksternal, di alam luar, di alam khariji. Ya, padahal sebetulnya yang beragam bukan wujudnya, tetapi kuiditasnya. Yang beragam itu manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan. Begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, artinya apa yang bisa kita saksikan ini? Banyak kejadian ditangkap oleh pikiran kita tidak seperti keadaan aslinya. Jadi artinya apa? Dibutuhkan namanya perenungan. Perenungan mencocokkan antara pikiran kita dengan hakikat aslinya. Seperti itu. Jadi tadi, seakan-akan pikiran kita menangkap wujud itu beragam. Padahal wujud itu kan tunggal. Wujud itu adalah bermacam-macam. Padahal wujud itu tidak boleh berangkap. Nah, ternyata kita salah tangkap. Apa sebabnya? Yang kita tangkap sebagai wujud adalah manusia. Padahal manusia, hewan, tumbuhan, dan batuan itu bukanlah wujud, tapi kuiditas. Kuiditas itu apa? Kuiditas itu adalah sesuatu yang terjadi pada wujud. Nah, itu. Sesuatu yang muncul dan terjadi pada wujud itu adalah namanya kuiditas. Ya. Jadi kalau ibaratkan wujud itu substansi, maka kuiditas itu adalah aksiden, aksi. Nah, kita paling sering dan paling gampang kita mengerti air laut dengan ombak. Ya. Air laut itu tunggal, namanya samudra itu kan satu. Samudra itu satu, terhubung satu sama lain. Tapi di permukaannya kok kita lihat banyak sekali ombak. Ya. Dalam satu lautan kok ombak bisa ribuan, berkejar-kejaran, bergelombang-gelombang. Nah, gelombang-gelombang itu kita sebut dengan kuiditas, karena dia menjadi banyak, menjadi beragam, bukan hanya sekedar banyak, tapi beragam. Misalnya ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita tertipu, karena lautan itu cuma satu. Gelombang itu hanya di permukaan saja. Di permukaan kita sebut dengan aksiden saja. Jadi gelombang itu atau ombak itu adalah aksiden dari lautan. Seperti yang pernah kita terangkan, yang namanya meja kayu, kursi kayu, truk terbuat dari kayu, jembatan yang terbuat dari kayu, itu adalah aksiden dari kayu. Tapi kalau sudah jadi jembatan, kita tidak menyebutnya kayu lagi. Kalau sudah jadi mobil truk, kita tidak menyebutnya kayu lagi. Sudah jadi meja, kita tidak menyebutnya kayu lagi. Kita menyebut apa? Meja, kursi, jembatan, begitu. Padahal aslinya apa? Aslinya kayu, kan begitu. Begitulah apa namanya pikiran kita. Jadi di eksternal itu seakan-akan wujud itu mengalami perbedaan, mengalami partikularisasi, ya begitu. Hakikat wujud mengalami pemisahan. Seakan-akan begitu ya dalam pandangan kita. Antara wujud meja dengan wujud kursi dengan wujud pohon dengan wujud batu-batuan. Seakan-akan terpisah. Hakikat wujud mengalami pemisahan dan partikularisasi menjadi manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan. Ya. Sehingga wujud-wujud seakan-akan berbeda-beda satu sama lain. Nah, jadi partikularisasi dan perbedaan ini sebetulnya tidak terjadi pada wujud, tapi dinisbatkan kepada kuiditas. Jadi dinisbatkan pada kuiditas. Dinisbatkan pada kuiditas manusia, kuiditas hewan, kuiditas tumbuh-tumbuhan, kuiditas batu-batuan, dan seterusnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini
yang menerangkan kok bisa tiba-tiba jadi banyak. Dipartikularisasi dan particularization dan perbedaan ini dinisbatkan kepada kuiditas manusia. Manusia banyak lagi, ada Afrika, Eropa dan sebagainya. Kuiditas hewan banyak lagi. Ya. Kuiditas tumbuhan, tumbuhan banyak lagi. Kuiditas batu-batuan banyak lagi jenis batu-batuan. Jadi secara substansial, namun dinisbatkan kepada hakikat wujud secara aksidental. Jadi substansinya adalah manusia dan sebagainya, tetapi kemudian itu adalah aksiden daripada wujud. Jadi aksiden itu, jadi kita sampaikan pasangan-pasangan istilah ya. Jadi kalau substansi, ya Bapak sekalian perhatikan di sini kalau substansi, ini dari bahasa Inggris substance, substansi, substance. Kalau substansi ini biasanya temannya yang kita sebut ini, temannya atau pasangannya adalah aksiden, aksiden. Contohnya kayu, aksidennya kursi, gitu. Kursi kan terbuat dari kayu. Jadi kursi itu aksiden dari kayu, yang substansi kayu, gitu. Kemudian kalau misalnya wujud, ya wujud biasa disebut dengan existence dari bahasa Inggris. Kemudian biasa pasangannya adalah kuiditas, ya, kuiditas. Quiddity, ya, kuiditas ini kuiditas, ya. Jadi yang sekalian kalau substansi aksiden. Nah, substansi apa? Seperti tadi kayu, aksidennya meja, gitu. Sedangkan kalau wujud ada aksidennya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini istilah-istilah dalam dunia filsafat. Jadi substansi pasangannya aksiden, wujud pasangannya kuiditas. Jadi jangan sampai nanti kita kacau, ya. Jadi kalau kita katakan misalnya meja kayu, nah itu namanya aksiden. Meja aksidennya, kayu substansinya. Nah, kalau kita katakan ada meja atau meja ada, nah itu adalah wujud dan kuiditas. Mejanya adalah kuiditas, adanya adalah wujud. Ya, gitu. Jadi kalau kita sebut di sini ada meja, ya, jadi kalau kita tulis ada meja, nah maka meja ini adalah kuiditas, ya. Yang akan ada adalah wujud, gitu. Ya. Jadi wujud ada, meja kuiditas. Sedangkan kalau kita pakai istilah, kita hapus dulu ini. Ya. Kalau kita pakai istilah ini, ya, kita pakai istilah meja kayu, ya. Jadi meja kayu, jadi meja kayu. Nah, maka kita lihat meja ini adalah ini aksiden. Ya. Kayu ini adalah substansi, gitu. Ya. Jadi kayu ini substansi. Kenapa? Karena kayu ini bisa berbagai macam, bisa jadi kursi, bisa jadi jembatan, bisa jadi rumah kayu, gitu. Jadi substansinya kayu, hakikatnya kayu, tetapi penampilannya meja, penampilannya kursi, penampilannya rak buku, penampilannya lemari, penampilannya rumah kayu dan sebagainya. Namanya aksiden. Dengan ungkapan lain, sumber partikularisasi hakikat wujud bukanlah dari hakikat wujud itu sendiri. Nah, jadi kita sampaikan sumber partikularisasi. Jadi sumber partikularisasi hakikat wujud bukanlah hakikat wujud itu sendiri. Ya, ulangi lagi. Sumber partikularisasi hakikat wujud bukanlah dari hakikat wujud itu sendiri. Melainkan dari kuiditas-kuiditas yang beragam, yang padanya hakikat wujud ditambahkan dan dihubungkan, dinisbatkan. Ya. Jadi sumber partikularisasi kita sebut sumber pluralitas, sumber keberagaman, diversity,
adalah hakikat wujud. Ya, sumber partikularisasi hakikat wujud maksudnya sumber partikularisasi hakikat wujud bukanlah dari hakikat wujud itu sendiri. Karena hakikat wujud itu aslinya tidak bisa beragam. Hakikat wujud itu tunggal. Melainkan sumbernya adalah kuiditas-kuiditas yang beragam, yang padanya hakikat wujud ditambahkan dan dihubungkan. Ya. Kata-kata hakikat wujud ditambahkan ini pun nanti juga akan kita balik. Ini hanya juga bahasa itibari namanya. Bahasa aslinya itu justru partikularitas kuiditas ini yang ditambahkan kepada wujud, bukan wujud yang ditambahkan pada kuiditas. Nah, nanti kita lihat. Tapi untuk sementara kita pakai kata-kata ini ya supaya kita gampang mengerti. Jadi kita mengatakan tadi meja kasih kata ada, kan begitu. Kursi kasih kata ada. Mobil, kereta kasih kata ada dan seterusnya. Ya, seakan-akan ada itu ditambahkan. Seakan-akan ada itu ditambahkan seperti tadi di sini. Seakan-akan kata ada ini ditambahkan ke meja ini kalau kita lihat. Seakan-akan ada ini ditambahkan ke meja. Ya kalau dilihat susunan kalimatnya memang ditambahkan karena predikat itu datang belakangan. Predikat itu artinya ditempelkan, predikasi, predicate. Jadi ditempelkan. Contohnya misalnya Abdullah selesai belajar mesin, disebutlah dengan engineer, kan begitu, insinyur. Jadi engineer ditambahkan kepada dia Abdullah. Ya, kenapa? Karena dia sudah selesai fakultas teknik. Nah, jadi meja ada. Jadi seakan-akan ada ditambahkan ke meja. Kursi ada. Jadi seakan-akan ada ditambahkan ke sini. Ya. Matahari ada. Seakan-akan ada ditambahkan ke matahari. Kenapa? Karena kita menyebut ini predikat, ini predikat, ini predikat. Sebetulnya ini lagi-lagi kurang tepat. Yang benar sebetulnya adalah ada meja. Ada yang harusnya jadi subjek. Ini semuanya jadi predikat. Tapi nanti kita terangkan pada pembahasan berikutnya. Ya. Hakikat wujud, ya, jadi hakikat wujud, jika dilihat dari hakikat wujud itu sendiri, ya jadi ulangi hakikat wujud, jika dilihat dari hakikat wujud itu sendiri, artinya wujud dilihat dari wujud itu sendiri, tanpa tambahan-tambahan, maka bersifat tunggal. Jadi namanya hakikat wujud itu adalah bersifat tunggal. Hakikat wujud itu adalah bersifat tunggal dan tidak berangkap, tidak tersusun. Ya, ini di pelajaran-pelajaran awal kita sudah sampaikan bahwa yang namanya wujud itu adalah tunggal, tidak berangkap. Tidak berangkap itu adalah tidak tersusun. Tidak tersusun. Biasanya kita berikan contoh, misalnya tembok. Tembok itu ataukah dinding ya, dinding. Dinding itu kita lihat satu, padahal sebetulnya itu tersusun. Tersusun dari mana itu tembok ataukah dinding? Yaitu tersusun dari satu batu bata. Tersusun dari apa lagi? Semen. Tersusun dari apa lagi? Pasir. Tersusun dari apa? Ada airnya juga sebelum dibikin. Tersusun dari apa lagi? Besi beton. Ini tersusun itu sebetulnya. Apa masalahnya kalau tersusun? Kalau tersusun berarti penyusunnya mendahului temboknya. Berarti tembok tidak bisa dikatakan lebih duluan daripada batu bata. Gitu. Kenapa? Karena tembok terbuat dari batu bata. Maka batu bata harus mendahului tembok. Nah, bayangkan kalau Tuhan itu tersusun. Zatnya Tuhan tersusun. Wujudnya Tuhan tersusun. Kan berarti ada yang mendahului wujudnya Tuhan. Yaitu apa? Penyusunnya. Jadi, syarat berlaku pada wujud tunggal itu adalah tidak boleh berangkap. Nah, jadi hakikat wujud tidak boleh berangkap. Dia harus bersifat tunggal dan tidak berangkap, tidak tersusun. Namun jika dilihat dari tingkatan-tingkatannya, jika dilihat dari tingkatan-tingkatannya dan perbedaan-perbedaannya di antara kuiditas tadi seperti manusia, hewan, batu-batu dan sebagainya, maka bersifat beragam. Ya, maka bersifat beragam. Seperti tadi di sini. Ya. Kita lihat di sini kok tiba-tiba ada menjadi banyak. Ini ada satu, ada dua, ada tiga. Padahal sebetulnya ini sama. Menjadi beragam karena ini satu dinisbatkan ke meja. Ini dinisbatkan kepada kursi. Ini dinisbatkan kepada matahari. Ya, sehingga seakan-akan ada tiga di sini kuiditas, ada tiga juga di sini wujud. Iya, padahal sebetulnya ada di sini sama yang dinisbatkan kepada meja,
sama yang dinisbatkan kepada kursi, sama yang dinisbatkan kepada matahari. Jadi hakikatnya ada di sini, hakikat ada di sini bersifat tunggal, ya ini tunggal. Ya, artinya ada di sini, ada di sini, ada di sini, sama. Tapi meja dengan kursi benar-benar berbeda, matahari apalagi. Ya. Tapi kalau ada di sini, ada di sini, ada di sini, ditulis 3 kali, tapi hakikatnya sama, makanya tunggal. Tetapi seakan-akan kita menganggap banyak. Buktinya ada kata meja ada, berarti ada ditempelkan kepada meja. Kursi ada lagi yang ditempelkan kepada kursi. Matahari ada lagi ditempelkan kepada matahari. Sehingga seakan-akan ada ini banyak, sejumlah kuiditas. Kalau kuiditasnya 1 miliar, ada 1 miliar juga. Nah, disitulah kita katakan tadi kita keliru. Seakan-akan ini banyak, plural, padahal ini tunggal. Syarat ini adalah tunggal. Bukan hanya tunggal, tetapi juga tidak boleh tersusun. Wujudnya tunggal, zatnya juga tunggal. Gitu. Jadi kita teruskan lagi di sini. Jadi lagi-lagi dari atasnya. Jadi hakikat wujud, jika dilihat dari hakikat wujud itu sendiri, harus bersifat tunggal. Dan tidak boleh tersusun, tidak boleh terangkap, tidak boleh berangkap. Namun jika dilihat dari tingkatan-tingkatannya dan perbedaan-perbedaannya di antara kuiditas, maka bersifat beragam. Jadi kalau dikaitkan dengan kuiditas-kuiditas, dia seakan-akan menjadi beragam. Inilah yang dimaksud oleh para filosof, para ahli hikmah sebagai kesatuan dalam keragaman wujud dan keragaman dalam kesatuan wujud. Ulangi lagi, inilah yang disebut dengan kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan wujud. Bahasa Arabnya apa? Al-wahda fi ainil kasra wal kasra fi ainil wahda. Nah, begitu ya saja kalau bahasa Arabnya. Jadi wahda itu kesatuan. Al-wahda kesatuan fi ainil wujud. Ya, jadi fi ainil kasra. Jadi al-wahda fi ainil kasra. Al-wahda itu kesatuan, kasra beragam banyak. Jadi al-wahda fi ainil kasra. Ya. Kesatuan di dalam keragaman dan al-kasra keragaman fi ainil kasra. Jadi kesatuan kita lihat dalam keragaman dan keragaman kita tangkap dalam kesatuan. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kata-kata ini bagus kita. Ya. Ini bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya ya. Kalau bahasa Arabnya tadi adalah kesatuan itu adalah al-wahda fi ainil kasra wal kasra fi ainil wahda. Jadi mas sekalian, ini kita masuk pada pembahasan baru. Jadi pembahasan baru ya. Ini pembahasan baru. Urut al-wujud, ini urut itu artinya untuk jawab dari arat, artinya aksiden-aksiden daripada wujud. Nah, kita langsung saja ke sini. Jadi hubungan dan penambahan yaitu atribusi, predikasi, aksidentalitas. Jadi ini semuanya dari bahasa Inggris ini. Atribusi, atribut, attribution, predication, predikasi, accidentality, kan begitu. Jadi hubungan dan penambahan ini bahasa Melayu, kalau bahasa Inggrisnya, dari bahasa Inggrisnya adalah atribusi, diatributkan kepada, kan berarti tambahan, dihubungkan. Diatributkan itu kan dihubungkan. Predikasi berarti ditempelkan tadi. Ya. Aksidentalitas muncul. Ya. Jadi hubungan dan penambahan wujud. Jadi kita loncat ke sini karena ini adalah terjemahan dari ini sebetulnya. Jadi supaya kita mengerti hubungan dan penambahan dikasih nih bahasa dari bahasa Inggrisnya atribusi, predikasi dan aksidentalitas. Hubungan dan penambahan wujud pada kuiditas, jadi ini pada kuiditas. Ingat tadi kuiditas selain daripada wujud ya, matahari, bulan itu kuiditas, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan. Jadi hubungan dan penambahan wujud pada kuiditas, seperti tadi meja ada, itu namanya wujud seakan-akan ditambahkan pada kuiditas. Bukanlah sejenis hubungan antara kategori-kategori. Jadi bukanlah sejenis. Seperti sebagaimana hubungan antara aksiden dan substansi. Contohnya
rumah putih. Nah, itu namanya kategori rumah putih. Tidak ada putih yang berdiri sendiri, harus ada rumahnya dulu. Jadi kalau rumah putih harus rumah duluan. Ya, tidak boleh putih rumah, harus rumah putih. Karena rumah dulu baru bisa ada putih. Tidak pernah ada di antara Bapak Ibu menyaksikan putih berdiri sendiri. Ini layar putih, ini kan screen putih. Ya. Nah, jadi itu namanya kategori-kategori. Kita ulangi lagi. Jadi hubungan dan penambahan wujud pada kuditas, seperti tadi pada meja ada, matahari ada, bukanlah sejenis atau tidak sama hubungannya antara kategori-kategori. Di mana keberadaan predikat yang mengatribusi, yang ditempelkan, bergantung sepenuhnya kepada keberadaan subjek. Kepada subjek yang diatribusi, yang harus eksis sebelum predikatnya eksis. Nah, seperti contohnya ini, seperti atribusi atau penambahan putih pada benda. Ya. Jadi atribut putih pada benda, harusnya kan bendanya ada sebelum putih. Jadi kalau kita tulis begini, ya. Rumah putih, ya, kita tulis ini. Rumah putih. Nah, ini baru cocok ini benar-benar predikat ini. Ini baru benar-benar predikat. Ya, ini namanya predikat. Ini predikat. Ini namanya subjek, subjeknya. Kenapa? Karena predikat ini ditempelkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, tidak ada di antara Bapak Ibu yang bisa menyaksikan putih berdiri sendiri. Selalu harus ditempelkan pada rumah kah, pada dinding kah, pada burung merpati kah, kan ada burung merpati putih. Ya, pada awan kah, awan putih. Ya. Jadi tidak pernah kita menyaksikan putih berdiri sendiri. Artinya apa? Selalu bendanya dulu ada. Subjeknya dulu ada, baru kita atributkan. Jadi namanya diatribusi ke rumah, namanya predikat. Diatributkan itu kan dipredikatkan, predikasi. Predikat itu artinya disandangkan. Jadi kata putih disandangkan ke rumah. Kenapa? Karena rumah itu bercat putih. Putih disandangkan kepada awan, awan putih. Karena putih itu, awan itu adalah menampilkan warna putih. Nah, jadi itu baru predikat namanya. Ini baru cocok. Nah, hubungan antara meja ada tidak sama dengan ini. Jadi beda antara meja dengan ini. Ya. Jadi kalau kita mengatakan meja ada, nah ini beda sebetulnya dengan ini. Dan kita tulis ini juga adalah ini sebagai apa? Sebagai predikat, ini sebagai subjek. Ini tidak boleh disamakan sebetulnya. Jadi ini adalah tidak boleh disamakan. Ya. Jadi antara proposisi yang di atas dengan di bawah tidak boleh disamakan. Ya. Jadi, tetapi banyak di antara kita menganggap sama ini. Ini menyebabkan seakan-akan wujud ada itu menjadi jamak banyak. Ya. Padahal sebetulnya ini tidak benar. Ya. Apa sebabnya? Karena meja itu justru dibicarakan karena dia ada sebetulnya. Jadi ada dulu sebetulnya baru ada meja dibicarakan. Iya. Jadi ini harusnya terbalik. Apa yang benar adalah ada meja. Jadi ada dulu baru meja. Jadi aslinya ini ada yang subjek. Ya, baru ini yang benarnya. Jadi harusnya ini adalah ada. Ya. Kemudian di sini adalah meja. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang benar ialah meja inilah yang predikat, ada inilah yang subjek. Nah, inilah yang sesungguhnya. Inilah yang sesungguhnya. Ya, inilah yang benar. Bukan yang ini. Ya. Kalau ini baru sama dengan di atas ini, baru bisa disamakan dengan ini. Ya. Baru kita bisa samakan ini ya. Ya, gitu. Jadi harusnya yang jadi subjek ada meja predikat. Jadi ada meja, ada kursi, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, jadi ada ini sebagai subjek, artinya apa? Duluan muncul daripada meja. Seperti itu. Seperti mana ini? Meja muncul, baru dikasih clear, cat putih. Mana tadi ini? Ya, ini rumah dulu ada, baru dikasih cat putih. Jadi rumahnya dikasih cat putih. Ya, begitu juga awan, baru ada warna putih. Ya. Merpati warna putih. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita kembali lagi di sini.
Jadi ulangi lagi, Bapak sekalian, supaya kita lebih mengerti hubungan dan penambahan. Jadi hubungan dan penambahan kata wujud atau ada pada kualitas seperti tadi meja ada bukanlah sejenis hubungan antara kategori-kategori, ya, di mana keberadaan predikat yang mengatribusi bergantung sepenuhnya kepada keberadaan subjek yang diatribusi, yang harus eksis sebelum predikatnya. Artinya subjek harus ada sebelum predikat eksis. Seperti pada putih pada benda, ya, seperti atribusi putih pada benda yang seharusnya benda itu ada sebelum putih ini. Jadi benda ini harusnya ada. Benda ini harus ada sebelum putih. Ya. Ini karena sesungguhnya makna atribusi wujud untuk kualitas tidak lain adalah keberadaan kualitas melalui wujud. Jadi artinya apa? Kualitas itu datang melalui wujud. Tidak mungkin ada kualitas kalau tidak ada wujud. Ya, tidak mungkin kita bicara meja kalau tidak ada duluan. Jadi pembicaraan kita tentang meja karena dia ada wujud, karena dia mengambil posisi namanya dalam wujud. Jadi harus wujud duluan baru ada meja. Kalau tidak ada wujud ya tidak akan ada meja. Bagaimana cara kita katakan ada meja sementara kata wujud tidak ada? Ya. Hal ini merupakan konsekuensi. Ya, jadi kita ulangi lagi nih, kembali ke pelajaran awal dulu, dalam perjalanan pertama tentang prinsipalitas wujud. Hal ini merupakan konsekuensi atau akibat logis dari prinsipalitas dan kehakikian wujud. Jadi ini adalah konsekuensi dari prinsipalitas dan kehakikian wujud. Artinya apa? Yang prinsip, yang hakiki adalah wujud, bukan kualitas. Wujud tidak akan pernah bisa hilang, wujud tidak akan pernah tiada, karena kalau dia pernah tiada berarti bukan ada namanya, tetapi yang namanya kualitas bisa hilang, meja bisa hancur, kayu bisa rusak, dan sebagainya. Jadi kalau kita misalnya lihat di sini, ya, meja ada atau ada meja, ini meja bisa hilang. Ya. Ini meja bisa hilang, bisa coret. Ya. Meja bisa hilang. Tapi kata ada tidak pernah bisa hilang, tidak pernah bisa hancur. Yang bisa hancur meja, kursi, lemari bisa hancur, tapi kata ada tidak pernah bisa hancur. Ya. Ada tidak pernah tidak ada. Ya. Karena kalau dia tidak ada, ya bukan ada namanya. Ya. Jadi hal ini merupakan konsekuensi atau akibat logis dari prinsipalitas dan kehakikian wujud, yang biasa disebut dengan asalatul wujud. Jadi bahasa Arabnya asalatul wujud. Bahasa Arabnya adalah asalatul wujud. Asalatul wujud. Ya. Asala dari kata asli, aslinya wujud. Jadi prinsip. Asala ini artinya prinsip. Jadi ini adalah asala artinya prinsip. Wujud artinya ada. Jadi yang prinsip itu yang ada. Prinsip itu prinsip mendasar, hakiki. Jadi ini bisa prinsip mendasar. Ingat kata mendasar dari kata dasar. Dasar yang paling awal. Hakiki, hakikat. Ya, semuanya sama saja. Jadi prinsipalitas, kemendasaran, dan kehakikian daripada wujud. Jadi asalatul wujud artinya yang inti, yang hakiki, yang asli, yang mendasar, yang prinsipil itu wujud. Bukan kualitas, bukan meja, bukan kursi, bukan lemari, bukan burung, bukan ular, bukan hewan, tetapi wujud. Artinya kualitas-kualitas itu, meja, kursi, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, bisa kita bicarakan karena dia ada. Dia adalah muncul dalam gradasi ada, dinisbatkan kepada ada. Dia dikaitkan dengan kata ada. Nah, jadi kita ulangi lagi. Hal ini merupakan konsekuensi daripada prinsipalitas, kehakikian, kemendasaran, keutamaan daripada wujud. Yakni bahwa
wujudlah yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuiditas. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi, yakni wujudlah yang benar-benar eksis di alam eksternal dan bukan kuiditas. Ya. Coba perhatikan lagi, Pak sekalian. Jadi wujudlah yang benar-benar ada, eksis di alam eksternal. Apa alam eksternal? Yang disaksikan oleh panca indera kita. Bukan kuiditas. Ya. Jadi sebetulnya bukan burung, bukan matahari, bukan tumbuhan, bukan hewan. Sebetulnya yang hakiki apa? Wujudlah yang kita saksikan. Ini kan pernyataan filosofis. Kira-kira ada tidak ayat yang sejalan dengan ini? Bahwa wujudlah yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuiditas. Dan kita katakan wujud itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri sebetulnya. Karena Tuhan itu sifatnya apa? Tunggal. Kan wujud tadi tunggal. Apalagi sifatnya sederhana, tidak berangkap. Nah itu kan zat Tuhan. Nah jadi ini adalah Tuhan sebetulnya kita sebut dengan wujud itu. Nah sekarang ada tidak ayat Al-Quran yang sejalan dengan proposisi ataukah pernyataan daripada filosofi ini? Nah kita lihat surat ini. Ya. Kita lihat di sini nih. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ayatnya 115. Ini biasa kita angkat di sini ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya ini 115 ini. Ya, ini 115. Walillahi, dan milik Allah lah. Al-Masyriq, timur, wal maghrib dan barat. Milik Allah, kepunyaan Allah lah, timur dan barat. Maksudnya segala sesuatu. Timur dan barat ini kan adalah kinayah namanya. Artinya segala sesuatu. Fa'ainama, maka kemana saja, tuwalu engkau menghadap, sama maka yang kamu saksikan. Sama di sana, disitulah. Nah, kita artikan saja, maka disitulah. Atau yang kamu saksikan adalah apa? Wajahullah. Wajah Allah. Jadi ini wajahu di sini bukan wajah, tapi wajah dhamma. Artinya apa? Di mana saja kau menghadap, wajah Allah lah yang ada. Jadi wajah Allah sini menjadi dhamma, artinya dia subjek, bukan objek, bukan maf'ul. Karena dia dhamma. Sehingga kita katakan kemana saja kau menghadap, bukan kita menghadap kepada wajah Allah, tapi wajah Allah lah yang eksis. Fasam wajhullah, wajah Allah lah yang eksis. Kita artikan begitu. Wajah Allah lah yang kamu saksikan. Ya, jadi fa'aina matwalu, kemana saja kau menghadap, maka wajah Allah lah yang kamu saksikan. Ya. Jadi artinya apa? Tidak ada selain Allah. Nah, seperti sama nih. Coba kita lihat. Wujudlah yang benar-benar ada eksis di alam eksternal, bukan kuiditas. Kuiditas itu artinya apa tadi? Yang ada di timur dan barat. Walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq dan maghrib atau yang dicakup timur dan barat itu adalah kuiditas. Yang dicakup timur dan barat adalah yang membentang dari ujung ke ujung. Itu namanya kuiditas. Dari ujung ke ujung itu kan ada lautan, ada tumbuhan, ada hewan-hewan, ada batu-batuan, ada pasir-pasiran, macam-macam. Ada apa namanya logam-logaman, macam ada cahaya. Pokoknya apa saja yang kamu saksikan, sebetulnya yang kamu saksikan adalah wujud, bukan kuiditas. Yakni wujudlah yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuiditas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ini apa namanya? Mirip dengan kata-kata Bunda Zainab, mara'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali adalah al-jamil, yaitu dia yang maha indah. Sang wujud. Serta tidak hakikinya. Ya, sekaligus menjelaskan tidak hakikinya daripada kuiditas. Jadi ini menjelaskan juga tidak hakikinya. Jadi tidak hakikinya nih, tidak hakikinya disebut dengan kuiditas. Jadi meja, kursi tadi tidak hakiki. Seperti tadi kita katakan kita tubuhnya, kita mengatakan ada zatnya, darah dan daging, tapi ternyata tidak hakiki. Buktinya apa? Begitu nanti kita meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kuburan tanah. Tidak lama kemudian darah dagingnya sudah hilang. Ya. Perutnya hilang, jeroannya di dalam perutnya hilang semuanya.
isi kepalanya, otaknya semuanya hilang coba. Yang ada hanya tulang belulang. Kalau tulang belulangnya juga masih ada. Karena tulang belulang juga kalau sudah lama sekali hancur juga. Ya. Jadi yang ada apa? Jadinya tanah. Ya. Jadi oleh sebab itulah kuiditas itu tidak hakiki. Kenapa? Karena bisa hilang. Yang namanya hakiki tidak bisa hilang. Yang namanya hakiki akan selalu ada. Nah, yang selalu ada itu apa? Wujud. Jadi wujudlah yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuiditas. Ya. Serta tidak hakiki. Dan ini juga menjelaskan tidak hakikinya kuiditas. Ya. Tidak hakiki artinya apa? Sifatnya hanya derivatif. Derivatif itu artinya apa? Turunan, bayangan. Bayangan itu derivasi. Ya. Yang namanya bayangan itu adalah derivasi daripada pohonnya. Ada pohon, ada bayangan. Bayangan pohon adalah derivasi daripada pohonnya. Atau bahasa lainnya iktibari. Iktibari itu artinya kinayah, seakan-akan ada, seakan-akan begitu padahal tidak begitu. Iktibari namanya. Iktibari itu satu sama dengan kata ibarat. Ingat kata ibarat. Dia hanya ibarat. Kalau kita mengatakan ibarat air di daun keladi, nah itu kan ibarat. Artinya bukan itu yang kita bicarakan. Ya. Ada orang yang labil, gampang berubah. Seperti apa? Seperti air di atas daun keladi, daun talas. Lihatlah air di atas daun talas itu apa namanya bergerak-gerak. Ya. Ibarat air di atas di daun keladi. Ya. Begitu bergoyang, goyang juga. Nah begitu. Jadi tidak orang itu ibarat kalau ada ibarat air di atas daun keladi, artinya orang itu gampang berubah, tidak istiqomah. Ya. Namanya ibarat. Iktibari dari kata ibarat. Jadi hanya ibarat pengibaratan. Derivatif itu adalah turunan saja, bayangan saja. Jadi yang namanya kuiditas meja tadi, kursi tadi, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, itu hanya derivatif sebetulnya daripada apa? Dari wujud yang asli Allah. Jadi semua itu artinya apa? Caranya Allah memperlihatkan dirinya. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan apa? Disebut dengan ayat. Nah, disebut dengan ayat. Ini kita lihat ayatnya di sini. Ya. Surat Ali Imran. Ini ayat ini terkenal. Ya. Ayat 190. Ini 190. Ya. Nah, ini 190 nanti ini harus dibaca rangkainya sampai 194 atau 195. Dan itu kita saksikan adalah relasinya dengan apa? Relasinya dengan nanti al-abror. Ya, al-abror. Jadi artinya apa? Manusia sejati nantinya itu adalah bukan pada tubuh tapi pada jiwanya. Nanti disebut dengan al-abror. Nah, di sini kita lihat. Inna fi khalqis samawati. Sesungguhnya pada dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi. Jadi pada penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang. Ikhtilaf itu pergantian malam dan siang. La-nya taukid, benar-benar. Benar-benar apa? Benar-benar ada ayat-ayat. Ya, kan berarti ayat, tanda namanya, ini tanda-tanda. Petunjuk-petunjuk. Bukan aslinya, tapi petunjuk. La ayatin, tanda-tanda apa? Tanda-tanda akan adanya kebesaran Allah. Akan adanya Allah. Akan hadirnya Tuhan. Jadi semua itu caranya Tuhan memperlihatkan dirinya, namanya ayat. Tetapi siapa yang bisa menangkap ayat itu? Li ulil albab. Bagi mereka yang mau menggunakan akal pikirannya. Ulil albab. Ulu itu adalah pemilik. Albab, akal pikiran. Yang menggunakan maksudnya akal pikirannya. Jadi penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, atau apapun juga yang berada di alam luar ini, alam eksternal ini, sebetulnya hanyalah merupakan ayat. Liulil albab. Ini kata-kata ayat ini banyak sekali kita temukan lagi di dalam surat Ar-Rum misalnya. Kita lihat surat Ar-Rum. Ya. Surat Ar-Rum. Ya. Mulai daripada ayat 18. Nah, kita mulai daripada ayat 20. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Di antara matlamat, alamat keberadaan Tuhan adalah an khalaqakum, yaitu dia menciptakan kalian. An khalaqakum, dia menciptakan kalian.
min turabin, dari tanah. Jadi dia menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Ya. Summa idza antum basyarun tantashurun. Dari tanah, yang namanya tanah itu kan benda mati. Tiba-tiba menjadi manusia yang berkembang biak. Iza antum basyarun tantashurun. Berkembang biak dan membangun peradaban-peradaban di berbagai penjuru dunia. Ya. Dari ujung utara sampai ujung selatannya dunia membuat peradaban. Yang tadinya pinggir-pinggir laut berbatuan, dibuatlah gedung-gedung bertingkat. Yang tadinya pulau-pulau tidak berpenghuni, tiba-tiba dibuat menjadi kota-kota. Luar biasa. Yang tadinya adalah merupakan rawa-rawa, dirubah menjadi perumahan-perumahan elit. Ya, manusia seperti itu. Padahal tadinya min turabin, summa idza antum basyarun tantashurun. Itu adalah min ayat, di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan. 21 ini terkenal kalau ada nikahan. Wa min ayati, dan di antara tanda-tandanya juga apa? An khalaqalakum, dia menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaj, pasangan. Tadinya dari tanah, kemudian punya pasangan. Pasangannya bisa menciptakan peradaban, bisa menciptakan pernikahan, bisa menciptakan pesta yang mewah dan sebagainya. Bisa kemudian membuat rumah, anak-anak lahir di sana. Luar biasa. Anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum, lalu Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah. Baru ditutup, inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda, ada matlamat, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang menggunakan pikirannya, tafakkur, berpikir. Ya. Kemudian wa min ayatihi, dan diantaranya lagi tanda-tanda kebesarannya atau kehadirannya di tengah-tengah kita adalah khalqus samawati, penciptaan langit, wal ard, dan bumi, waqtilafu alsinatikum, dan bermacam-macam perbedaan alsinatikum, bahasa. Ya, kita sama-sama Melayu, Singapura, Malaysia, Indonesia, tapi terkadang ada perbedaan bahasa. Belum lagi dengan perbedaan Inggris dengan Jerman. Jerman, Prancis, Prancis, Rusia. Ya, bahasa Melayu dengan bahasa Vietnam beda, Vietnam dengan Filipina beda. Waqtilafu alsinatikum. Ya. Wa alwanukum, dan warna kulit kalian. Sama-sama orang tuanya Adam, tetapi ada putih, ada coklat, ada hitam, ada merah, dan sebagainya. Wa alwanikum. Apa kata Tuhan? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu hanyalah tanda. Ini adalah itibari, namanya tanda saja. Caranya Allah wujud hakiki memperlihatkan dirinya melalui apa? Melalui kuiditas. Jadi artinya yang beragam kuiditas, yang wujud adalah tunggal. Tapi seakan-akan wujud menjadi ragam. Kenapa? Karena dia muncul pada ayat-ayat itu. Tuhan mengatakan pada yang demikian itu sebetulnya hanyalah ayat. Lil alimin, untuk orang yang berilmu ini. Lil alim, untuk orang yang berilmu. Alim itu berilmu. Ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya adalah manamukum billaili, tidurmu di waktu malam. Ya. Jadi tanda kebesaran tidur juga adalah tanda kebesaran Allah. Karena kalau kita tidak tidur, kepala pusing, tidak konsentrasi. Begitu selesai tidur, fresh, segar. Manamukum billaili wan nahari wa batiba'ukum min fadli, dan keinginan kalian untuk mencari karunia-Nya, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi profesional, menjadi orang kantoran, dan sebagainya. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin, ada tanda-tanda. Ini tanda saja, ada matlamat saja. Liqaumin yasmaun, bagi mereka yang mau mendengarkan. Begitulah saudara. Wa min ayati, luar biasa banyaknya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tandanya, yurikumul barakah, dia memperlihatkan kepada kalian kilat, cahaya, kilat. Sehingga dengan kilat itu, khaufan, muncul rasa takut, khawatir. Wataman, tapi sekaligus harapan. Takut karena suaranya besar, kilatnya juga biasa menyambar, tetapi pada saat yang sama, wataman, harapan akan datangnya hujan yang memberikan air pada kebutuhan kita. Wa yunazzilu minas sama'i ma, dan kemudian datang hujan, menurunkan air dari langit. Dengan air dari langit, kemudian fayuhyi bihil ardah, maka kemudian yang tadinya mati, hidup. Dia Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati.
Inna fi dzalika. Sungguhnya pada demikian itu la ayatin, ada tanda-tanda liqaumin ya'qilun, bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya. Jadi yang menggunakan akal pikirannya. Ini masih sama, masih banyak lagi. Nah, jadi ini adalah seperti dalam ayat ini konsekuensi daripada prinsipalitas dan hakikat wujud. Jadi tadi sebetulnya adalah konsekuensi daripada apa keberagaman itu, kejamakan, pluralitas dan diversity itu adalah konsekuensi daripada prinsipalitas dan kehakikatan wujud, yakni wujud yang benar-benar eksis dalam eksternal, bukan kuiditas. Ya. Serta tidak hakikinya, tidak aslinya yang namanya kuiditas. Karena kuiditas itu adalah turunan saja, iktibari saja. Adalah akal atau inteleklah yang menentukan, karena keakrabannya dengan kuiditas yang menganggap, itu tadi saya katakan, akal kita, pikiran kita tertipu. Adalah akal, inteleklah, karena akrab dengan kuiditas tadi, akal kita selalu melihat meja dan sebagainya, matahari, yang menganggap kuiditas sebagai subjek dan wujud. Ya, kemudian wujud dipredikasikan atau diatribusikan kepada kuiditas. Jadi kita tertipu. Seakan-akan mengatakan manusia ada. Ya, manusia adalah kuiditas sebagai subjek dan ada adalah predikat. Ada wujud dipredikasikan kepada manusia sebagai subjek, kepada kuiditas. Ini tidaklah bermakna sebetulnya. Artinya ini tidaklah bermakna bahwa kuiditas harus eksis sebelumnya. Karena telah ditegaskan bahwa yang hakiki di alam eksternal adalah wujud, sementara kuiditas bersifat tambahan atau aksiden saja. Oleh karena itu yang benar, ya ingat, oleh karena itu yang benar adalah kuiditas eksis dengan perantaraan wujud. Dengan kenyataan sesungguhnya adalah kebalikan dari predikasi seperti ini. Jadi yang benar ada, bukan manusia ada, tetapi ada manusia. Jadi yang benar adalah ada manusia. Ya, jadi yang benar tadi adalah ini. Ada meja, bukan meja ada. Jadi yang benar adalah ini tadi. Ini tadi kita kasih tanda benar. Jadi yang benar adalah ada meja sebetulnya. Karena apa? Yang subjek adalah ada, meja adalah predikat. Inilah yang ditempelkan kepada ada. Inilah yang hakiki, inilah yang asli. Ini adalah itibari saja. Ini adalah tipuan pikiran kita saja. Seakan-akan meja duluan baru kata ada, karena predikat apa ada dijadikan sebagai predikat. Padahal aslinya adalah ada adalah subjek, meja adalah predikat. Nah, Bapak Ibu Mas yang berbahagia, jadi sampai di sinilah pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan. Karena ini baru tadi menjelaskan ini di atas ini. Ini baru menjelaskan ini. Nah, jadi pembahasan kita hari ini tanggal 26 Februari 22 sampai di sini. Insya Allah berikutnya kita nanti teruskan ke bawah. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kesertaannya dalam majelis kita. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. So ringkasnya dalam pencerahan hari ini bahawa suluk jalan ayat-ayat Anfusi tadi hakikinya akan memberikan hasil makrifat hakikat serta hakikat makrifat yang sebenarnya sampai nafs kita tadi akhirnya menuju kepada melalui jalan-jalan syariat tadi menuju kepada kesempurnaan yang batinnya, dan ini membuktikan bahawa kematian tu bukanlah kepupusan tapi perjalanan. Afwan Ustaz, perbetulkan. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekian bahagia. Jadi kalau kita kembali tadi ke gambar ini di atas ini ya. Kita sudah sampaikan tadi bahwa hakikat wujud itu adalah tunggal, tetapi punya sifat, yaitu bergradasi. Seperti contohnya air, sifatnya air itu adalah basah. Yang namanya basah itu adalah fleksibel. Jadi kalau kita air, kita bisa masuk di dalamnya untuk berenang, untuk menyelam. Tapi kalau benda padat tidak bisa, karena benda padat tidak fleksibel. Jadi kita tidak bisa menyelam masuk ke dalam benda padat. Ya. Tapi kita bisa masuk ke dalam air karena sifat air adalah fleksibel, labil. Nah, begitu juga dengan wujud. Wujud itu tunggal,
tidak berangkap tadi, tidak tersusun, tapi punya sifat apa? Gradasi. Dari yang paling tinggi kepada yang paling sempurna, yang paling rendah. Yang paling jauh dari sini paling kecil gelombangnya, yang paling lemah. Disinilah alam materi. Kita kebetulan diciptakan di sini nih. Tetapi dalam penciptaan kita dari tanah sih mungkin Allah meniupkannya. Allah berikan ke dalam dirinya sayap. Kita artikan sayap kayak burung. Allah berikan kepada sayap, kalau istilahnya tadi Pak Nur adalah Allah berikan kepada kita kekuatan anfusi ataukah ayat-ayat nafsi. Ayat-ayat anfus, ayat-ayat nafsani ya dalam diri kita. Jadi di sini Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Untuk apa ruh itu? Agar kita bergerak ke atas ini, ya, bergerak ke atas ini. Karena kalau materi saja tidak bisa bergerak ke atas. Yang bisa bergerak ke atas ini adalah manusia dengan nafs anfusnya tadi, jiwanya. Untuk apa dia bergerak ke sini? Menuju kepada kesempurnaan. Dengan demikian Bapak Ibu Mas Kaiser berbahagia, hakikat nafs diri manusia itu adalah semacam sayap bagi burung agar kita bisa terbang menuju ke ketinggian, menuju ke kesempurnaan. Jadi makanya Tuhan mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak memperhatikan sayap yang kuberikan kepada kalian? Kenapa tidak memberikan nafs yang kuberikan kepada kalian? Kalian semuanya terpenjara oleh alam materi di sini. Orang yang terpenjara di alam materi di sinilah yang kemudian tidak bergerak menuju kepada kesempurnaan. Mereka kemudian stres, mereka depresi, ada yang bunuh diri, ada yang loncat dari gedung, ada yang loncat di atas jembatan dan sebagainya. Untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mengalami kekosongan rohani. Nah, sebaliknya orang yang memahami fungsi nafs tadi sebagai katalisator ataukah sebagai sayap untuk terbang ke atas ini, maka dia akan bergerak dengan syariat ini, dengan agama ini, dengan Al-Quran ini, melalui mursyid, panduan daripada para imam, para maksumin, orang-orang suci, untuk menuju kepada kesempurnaan. Maka bagi orang yang bergerak ke atas ini, kematian adalah merupakan kelanjutan daripada perjalanan itu. Lagi-lagi, kematian adalah kelanjutan dari perjalanan itu. Karena kematian adalah kelanjutan daripada perjalanan itu, maka bagi orang yang sudah terbang ke atas, yang sudah menempuh suluk, sudah menempuh safar, sudah menempuh sair ke atas, perjalanan traveling rohani, spiritual traveling ke atas, mereka itu justru merindukan kematian. Ingat, merindukan kematian. Karena kematian adalah kelanjutan daripada perjalanan yang mereka rintis di alam dunia ini. Itulah sebabnya orang seperti ini tidak pernah takut kepada kematian. Sebaliknya kata Nabi, orang yang takut mati menunjukkan dia belum terbang-terbang, belum pernah bergerak ke atas. Inilah yang disebut dengan penyakit al-wahan. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kata sahabat, al-wahan ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut sekali akan kematian. Terima kasih Pak. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Burhan. Ya, silakan Ustadz. Jadi Mas sekalian, kita bahas pertanyaan dari Pak Burhan. Seraya berdoa semoga Pak Burhan cepat sehat seperti sedia kala, kembali lagi kesehatannya seperti semula. Bisakah saya simpulkan daripada wujud niscaya itu timbullah segala macam predikasi yang di atas namakan kuditas? Betul sekali. Jadi kuditas itu adalah segala sesuatu yang diatributkan, yang dipredikasikan. Ya. Seperti contoh manusia, hewan, alam raya, pokoknya apa saja. Tumbuhan, istilah tadi kita, meja, apa semuanya. Semua yang ada, semua hal. Ya. Jadi kalau menggunakan bahasa Inggris, semua hal, everything. Jadi everything ini adalah semuanya, apa saja. Ya. Jadi bukan hanya something, tapi everything, apa saja. Dan dari sisi ini timbullah berbagai gradasi dan beragam. Betul sekali. Dan kesemuanya ini tidak lain berasal dari yang satu, yaitu wujud niscaya sendiri. Benar sekali. Makanya sebetulnya yang kita saksikan ini adalah tajalli namanya. Caranya dia memperlihatkan dirinya. Karena zatnya kan nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Jangankan panca indera kita, zatnya Allah tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Lalu bagaimana caranya? Ya itu tadi. Allah bertajalli dalam bentuk kuditas-kuditas tadi.
Ya, dan inilah yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira benar. Jadi yang disepahami oleh Pak Burhan sudah benar. Ini artinya Pak Burhan sudah ma'rifat, sudah menangkap semua pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga yang lain juga bisa mengikuti jejak Pak Burhan. Terima kasih banyak. Yang lain lagi? Kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Karena insya Allah sebentar malam kita akan jumpa lagi dalam pelajaran Irfan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala hilaf dan alfa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Terima kasih semua. Dokter. Terima kasih teman-teman Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.